Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Vivo Y12 kalau nggak salah ya dari bentuknya. Tapi ini belum pasti, bisa Y17 atau Y15. Kendala LCD-nya sudah ngangkat ya. Ini sudah saya buka backdoor-nya. Jadi ini ada tetangga datang dengan kondisi HP LCD-nya sudah blank hitam, retak begitu. Kemudian LCD-nya sedikit ngangkat. Dan ceritanya katanya HP-nya dibanting sama cucunya gitu. Kebanting atau dibanting, saya kurang paham. Yang jelas minta digantikan LCD. Dan setelah saya bongkar ternyata memang ini LCD juga KW ya teman-teman, nggak ori. Tadi kelihatan dari segelnya di samping. Jadi dan juga untuk baut di mesin atas itu sudah segelnya sudah terbuka. Dan ini baterai juga ya nggak nempel dengan baik ya untuk baterainya. Nah ini cukup berbahaya kalau misalnya fleksibelnya ketarik, kondisi baterai yang tidak tertempel di frame. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masang baterai ya, habis ganti LCD atau ganti baterai, usahakan untuk memberikan lem tambahan berupa bisa double tip atau yang lain supaya menempel kuat di frame dan tidak membahayakan si fleksibel baterainya. Oke, ini tinggal saya lepas untuk LCD-nya. Ini sudah ngangkat sebelah, jadi tinggal saya set sedikit, nggak perlu saya panasi. Nah, tinggal ditarik. Nah ini ya, kelihatan ini mereknya apa nih, merek Cerawan Crown ya. Ya merek apapun bagus ya teman-teman. Ini sudah saya carikan LCD juga dengan merek yang lain. Ya mau merek apapun ya seharusnya tidak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting untuk pemasangannya hati-hati. Kemudian untuk tes fisik LCD-nya, kemudian tes fungsi LCD sebelum dilem, ini perhatikan baik-baik supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini ketika beli spare part itu sudah saya cek sedikit ya, sebentar untuk mengetahui fungsi secara umum berfungsi dengan baik. Jadi ini tinggal saya pasang ya. Dan untuk kepresisian untuk merek apa tadi ya, OG ya, merek OG ini lumayan presisi ya teman-teman. Jadi bisa nempel ke frame. Sebenarnya semua LCD yang dijual di toko spare part itu bisa presisi. Yang penting para teknisi bisa mengatasinya lah. Kalau misalnya masih ketebalan ya stikernya dilepas dan seterusnya supaya bisa presisi ke framenya dan tidak ada celah cahaya keluar dari LCD-nya. Ini pemberian lem seperti biasa ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena melihat sisi framenya yang cukup tipis. Jadi kalau kebanyakan nanti melebar ke bawah bagian frame, nanti bisa ngena ke bagian LCD-nya, ke bagian plat LCD. Nah ini kalau kelem kan nanti repot ketika bongkar ulang, misalnya mau dibongkar begitu. Ini sudah saya pasangkan lemnya. Untuk merek lem banyak sama saja ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita pasangkan seperti ini. Lalu sembari kita tekan-tekan sedikit untuk mempresisikan ke framenya. Dan ini saya lihat lumayan masuk ke frame, jadi bisa presisi ya. Tinggal saya tahan dengan karet seperti ini. Yang penting untuk menahan karet ini jangan banyak-banyak ya teman-teman, sekedarnya saja, secukupnya. Kira-kira untuk menahan LCD supaya nggak gerak dan bisa mengering dulu lemnya. Nanti kalau lem sudah kering pasti juga LCD akan akan kencang gitu
kalau sudah kering dengan sendirinya. Yang penting ditahan dengan karet seperti ini. Bisa ditimpa buku, bisa, atau ditimpa yang lain yang datar yang bisa menekan si LCD. Yang penting jangan terlalu kencang. Ini saya lihat sudah lumayan presisi. Ini saya tambahkan bagian tengah, sepertinya rada kurang menekan ke bawah. Oke, cukup ya segini teman-teman, jangan banyak-banyak, kita tinggal sebentar. Oke, ini sudah sekitar 1 jam ya teman-teman, kurang lebih sekitar 50-an menit lah. Ini sudah saya cek dan lumayan kering. Seharusnya kalau dalam waktu kurang lebih 1 jam ini seharusnya sudah kuat ya. Tinggal saya paskan untuk fleksibel. Nah, di bagian fleksibel ini yang terkadang teman-teman yang rada beda biasanya. Ada LCD yang kadang fleksibelnya terlalu pendek. Jadi pas dipasangkan konektornya itu nggak bisa nempel ke frame untuk fleksibel. Jadi kurang panjang, jadi ngambang. Nah, itu bahaya juga. Kalau ditekan baterai ya lepas nanti untuk konektornya. Nah, untuk yang merek saya pakai ini ya alhamdulillah ini pas ya. Jadi saya tekuk di bagian atas di bawah konektornya itu saya tekuk sedikit supaya bisa pas ke framenya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk menambahkan lem tambahan ya, bisa isolasi double tip seperti ini atau yang lainnya. Yang penting bisa untuk menempelkan baterai supaya baterai tidak mudah goyang. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya lupa dari awal tadi kalau misal suaranya kurang jelas ya. Ini lagi hujan kondisi dan hujannya deras sekali. Ya mungkin suaranya kalau kurang jelas ya mohon dimaklumi. Nah, ini saya tes lagi. Sebelum saya rapikan semua, saya tes ulang lagi. Jadi untuk pengetesan LCD ini harus ya sering kalau bisa teman-teman ya. Ketika beli di toko spare part dites normal, kemudian pulang sebelum dilem tes lagi. Kalau normal lanjut dilem, setelah dilem kering lalu pasang mesin dan coba lagi begitu. Ternyata dikasih kode ya, dan ini saya tidak tahu kodenya apa, saya juga nggak nanya. Jadi ini sudah selesai, tinggal rakit untuk menutup mesin bagian atas. Ini saya cabut, saya matikan dulu karena ada fleksibel fingerprint nantinya di bagian luar. Jadi untuk pergantian LCD ini sebenarnya cukup mudah untuk eksekusinya ya teman-teman, tapi harus benar-benar hati-hati karena LCD yang namanya LCD KW itu rentan sekali pecah. Ini sering saya ulang ya, LCD KW itu rentan sekali pecah. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam memasangnya ya retak, bisa blank dan seterusnya. Dan kalau sudah begitu ya wassalam, harus ganti baru begitu. Kalau sudah retak kan repot ya teman-teman. Ya, ini untuk pemasangan penutup mesin atas selesai. Ini konektor fingerprint jangan lupa, dan juga ada pengunci ya teman-teman. Ini supaya menahan konektor dari fingerprint. Ya walaupun nggak dikasih penutup seperti ini bisa, tapi lebih aman dan lebih kuat. Oke, ini tinggal saya rapatkan. Oke, ini sambil saya tekan-tekan
supaya bisa rapat. Ini bagian backdoor juga sudah ada retak sedikit di bagian atas ya. Ini saya kira memang kurang rapat, ternyata memang begitu. Awalnya saya kira nggak rapat, jadi saya congkel sedikit, ternyata memang ngangkat ada bagian yang retak. Oke, ini saya hidupkan lagi, keluar logo Vivo. Jadi buat teman-teman yang mau ganti LCD ya, seperti ini ya caranya, lumayan mudah. Dan ini saya kasih bonus anti gores ya teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau ganti LCD ke sini ya, ke channel ini, ini insyaallah untuk LCD saya kasih bonus anti gores, tapi yang biasa ya. Ini anti gores yang murah ya. Kalau mau yang mahal ya beli sendiri gitu. Tapi lumayan ya teman-teman, daripada nggak ada anti gores kan ngeri, takutnya ada benturan atau apa. Ini bagian dari marketing ya, dikasih bonus anti gores. Ya, untuk pemasangan anti gores ya mudah ya teman-teman, tinggal LCD-nya dilap. Ini karena kondisi LCD baru dan barusan buka plastik, jadi belum ada debu yang menempel, jadi masih fresh, tinggal pasang anti gores. Nah, harusnya kan kita basahi dulu dengan yang warna hijau, lalu kita keringkan dengan yang warna merah ya. Oke teman-teman, mungkin kali ini sampai sini dulu videonya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.